Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu sedang menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen spesial PUIC ke-19 yang dilaksanakan dari tanggal 12 sampai 15 Mei 2025 di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Sudah ada Ketua BKS AP DPR RI, Bapak Mardhani Alisera yang menemani Nadia. Terima kasih ya Bapak sudah meluangkan waktu. Saya yang bangga dengan TV Parlemen kita. Terima Keren. kasih. Meluangkan waktu di tengah kesibukan jadwal yang padat di 5 hari ini ya. Alhamdulillah, karena namanya lagi hajatan, banyak tamu. Banyak tamu, alhamdulillah. Tapi sebenarnya yang pengen ditanya, ada 47 negara ya? Ya. Di- Kalau totalnya 54, Oke. yang hadir hampir 41. Oke, Ya. dari keanggotaan PUIC yang begitu banyak, sampai akhirnya Indonesia terpilih menjadi tuan rumah. Kenapa? Apa karena Indonesia ini termasuk yang vokal untuk menyuarakan Free Palestine? Kalau Free Palestine, bahkan saat tadi saya barusan bilateral Oke. sama delegasi Palestina. Oke, 3 anggota parlemennya sama dubesnya hadir. Itu saya bilang saat inaugurasi pelantikan Presiden Prabowo yang kita teriakan yel-yel Free Free Palestine, Palestine. free. Oh, itu kagum sekali mereka. oke. Makanya mereka mengatakan dia datang ke Indonesia bukan datang ke negara lain. Ini negara kami juga, itu loh. Itu sampai seperti itu. Berarti kedekatan antara Iya. Indonesia dan Palestina itu luar Bahkan biasa. dia bilang Palestina itu ada dalam darah orang-orang Indonesia. Wah, kami kagum. Kenapa kita jadi tuan rumah? Itu terlaksana pada pertemuan PUIC ke-18 di Abidjan, Oke. di Pantai Gading. Kita diminta, karena kita udah kelamaan. Terakhir kita tahun 2012 Iya. di Palembang. Jadi udah 13 tahun orang-orang, ayo kita ke Indonesia lagi. Apalagi bersyukur di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto, posisi Indonesia tuh terus meningkat di antara negara-negara oki dan negara-negara dunia. Oke. Gitu. Oke, jadi tapi dari semua komite ini yang paling banyak di media adalah ketika Bapak di komite permanen soal Palestina ini. Banyak, saya sebelum membahas per poin-poinnya, saya pengen tahu seperti apa sih Pak ambience yang ada di komite itu membahas soal Palestina. Apalagi kita tahu masih ada blokade, kemudian masih ada serangan juga yang dialami oleh saudara-saudara Ya kita. sebetulnya ada 6 komite ya. Ya. Komite Youth and Women, Yes. ada komite Sustainable Development, ada Political Ekonomi. Affairs, ada Cultural Affairs, ada Minority, ada Palestina. Iya. Tapi paling hot memang Palestina. Alhamdulillah waktu itu kebetulan saya yang dapat tugas ya untuk memimpin, luar biasa, semuanya punya semangat yang sama, kemerdekaan Palestina. Bahkan ada beberapa dispute lah, beberapa negara komplain kenapa ada yang buka hubungan diplomatik sama Israel. Itu loh. Pokoknya siapa buka hubungan diplomatik itu mengkhianati. Itu Oke, loh. berarti Nah, kami menyuarakan pokoknya putuskan hubungan sama Israel. oke. Karena kalau kita ingin Palestina merdeka, lemahkan Israel. Kalau kita berhubungan sama Israel, berarti membantu Israel. Apalagi ada hubungan ekonomi, dagang, kan Israel hidup lagi gitu loh. Oke, berarti poin itu sudah disampaikan di komite tersebut. Kan kemarin saya sempat melihat di beberapa media terkait Bapak menyuarakan kalau Indonesia juga ingin melakukan pemutusan kerjasama dengan Israel. Apakah dari semua negara yang hadir itu solid untuk keputusan tersebut? Tidak ada yang menolak secara langsung, tapi ada yang ketemu personally. Nah, kita tetap harus hati-hati terhadap Oke. respon Amerika. Oke. Jadi karena dia tahu bahwa apapun hubungan kita dengan Israel akan membawa respon dari Amerika. Yes. Nah, itu yang buat kami. Jadi yang penting di Jakarta Declaration tegas dan jelas bahwa masing-masing punya kondisi negara berbeda, kami memahami itu. Oke, masih mau membahas soal PUIC, mau membahas juga soal Palestina, dan tadi Bapak sudah menyinggung ada Jakarta Declaration. Nah, apa isinya? Kita bahas di segmen selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen.
Masih di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Bapak Mardhani Alisera yang meluangkan waktu. Kembali lagi Pak, dengan Palestina. Ini kemarin ada blokade. Kemarin saya beberapa kali membaca Bapak ingin sekali kalau untuk Free Palestine ini harus ada langkah konkret. Jangan cuma sekedar menyuarakan Free Palestine atau sekedar kayak memposting, tapi harus ada langkah konkret. Apakah yang akhirnya menjadi langkah konkret yang dibawa di PYC ini? Mau ngomong apapun, kalau makanan, obat-obatan, dan yang diperlukan warga Palestina sekarang tidak bisa masuk, kita berdosa. Yes. Karena itu kesepakatan pertama buka blokade. Buka blokade itu langkah awal. Ke Gaza dan ke Palestina. Ya. Bersyukur salah satu negara, oke kan Mesir. Nah Mesir punya berbatasan langsung dengan Gaza, nggak harus melalui Israel. Nah itu kita lagi dorong. Yang kedua, tentu ceasefire. Gencatan senjata dijalankan kembali. Gencatan senjata 42 hari yang pertama itu terasa sekali manfaatnya. Masyarakat bisa Idul Fitri dengan tenang, ibadah dengan tenang. Sekarang lagi agak problem lagi. Bersyukur Arab Saudi, Qatar, Maroko sudah mendaftarkan pembahasan tentang Palestina di UN tanggal 11 Juni. Kita semua diminta untuk bersatu, dukung segera ceasefire, gencatan senjata berjalan lagi. Nah, yang ketiga tentu menghukum Israel secara diplomasi ataupun boykot. Nah, itu harus jadi kekuatan. Boykot ini jangan dianggap kecil ya, karena contoh dulu salah satu apparel besar itu menjadi sponsor utama kesebelasan Israel. Ketika kita boykot, penjualan turun, dia berhenti, nggak jadi sponsor. Nah itu bagus. Nah makin jadi boykot itu haknya kita kok, gitu loh. Bisa nah kita tinggal kita aja yang lakukan. Tapi tentu diplomasi terus harus dijalankan. Pak, kalau tadi Bapak menyampaikan gencatan senjata harus tetap diutamakan, dijalankan. Tapi kalau kita lihat kemarin beberapa waktu lalu, ada keputusan kita melakukan gencatan senjata. Tapi nyatanya tetap ada serangan. Artinya ini Israel juga masih... Ketika gencatan senjata berhasil dilaksanakan, itu suatu kemenangan besar. Kalau ada pelanggaran Israel, masyarakat dunia akan menghukum Israel. Makanya sekarang ini tone pendukungan kepada Palestina di negara Barat, waktu itu saya sempat tuh di acara IPU sampai wakil Israel walk out gitu loh. Karena negara-negara Inggris, Spanyol akhirnya dukung kita untuk two state solution. Dia marah gitu. Nah, membuat walk out aja buat saya udah satu yang bagus gitu loh. Tadi Bapak udah menyinggung two state solution. Nah, two state solution ini apakah juga akan dipastikan kembali untuk di PYC ini mengarah ke sana, mendukung agar segera... Sampai sekarang kerangka paling realistis two state solution. Bahwa kemerdekaan Palestina wajib hukumnya. Dan itu yang kita kerjakan. Merdeka Palestina. Punya kedaulatan sendiri, punya pengaturan polisi sendiri, tentara sendiri, ekonomi sendiri. Kalau sekarang kan semua diatur sama Zionis Israel. Nah, termasuk keanggotaan penuh Palestina di PBB. Kalau di IPU udah penuh, di PBB belum sepenuhnya, masih observer. Berarti itu juga menjadi bahasan terkait dengan masuknya Palestina ke PBB. Itu. Dan katanya ada Israel yang mau dikeluarkan dari... Kita minta Israel dikeluarkan dari PBB karena tidak sesuai dengan piagam PBB itu sendiri. Yang menghargai perdamaian, yang menghargai kedaulatan setiap negara. Ya. Karena tadi pagi kita juga bilateral sama Lebanon, mereka minta bantuan kita. Lebanon juga diserang Israel terus. Nah, mereka berharap Indonesia bantu. Karena bukan cuma Israel yang serang, Lebanon juga. Padahal Lebanon sudah melaksanakan semua kerangka kerja PBB untuk masuk dalam perdamaian. Tapi diganggu terus sama Israel. Jadi problem besar di Middle East dan dunia ya Israel. Karena didukung terus sama Amerika. Bagaimana dengan tanggapan dari negara OKI ini yang hadir di PYC? Karena kita tahu kalau kemarin beberapa waktu lalu Pak Presiden Prabowo sempat menyampaikan di beberapa media terkait keinginan untuk melakukan evakuasi sementara warga Palestina. Kalau mereka yang sakit buat kita selama itu pada platform bareng dengan Qatar, Uni Emirat Arab, kemudian Bahrain dan negara Arab, Mesir jalankan.
Oke. Walaupun kita tetap mengusulkan yang paling diperlukan sekarang tuh rumah sakit lapangan. Kalau tidak bisa dibikin di dalam Gaza, buat di perbatasan Jordan atau perbatasan Mesir. Itu lebih mudah, lebih dekat gitu. Nah, jadi mereka balik pun menjadi lebih mudah. Tapi untuk evakuasi dari masyarakat ke Indonesia, Pak? Yang evakuasi sebagaimana disebut oleh Pak Prabowo bukan masyarakat, tapi korban yang sekarang ini tidak tertangani. Banyak sekali, kalau di data yang kami dapat, yang meninggal kan 50.000 lebih. Tapi yang luka itu lebih dari 200.000. Kemarin kami menerima rombongan Babulan Sabit Merah Indonesia yang baru pulang dari Gaza. Sehari 1.000 pasien yang datang. Itu di rumah sakit kecil, kalau kita RSUD lah gitu, yang di kecamatan gitu loh. Dan itu tidak tertangani. Nah, yang tidak tertangani itu yang oleh Pak Prabowo, ayo bisa kita siapkan. Evakuasinya gitu. adalah yang tidak. Memang sekarang sudah luka, yang tidak tertangani. Gitu. Bukan mereka yang tidak luka gitu loh. Oke, terkait dengan Jakarta Declaration tadi, apa sih yang akan menjadi isi dan yang mengikat dalam Jakarta Declaration? Yang pertama yang harus dipahami bahwa tema utama PUIC itu bukan Palestina, karena itu pembahasan khusus. Tema kita itu good governance and strong institution. Apa itu? Tata kelola yang baik dan institusi yang kuat yang dipercaya. Tata kelola yang baik itu apa? Transparansi dan akuntabilitas. Jadi kita nggak bisa marah sama Amerika, marah sama orang lain, marah sama negara lain kalau kita tidak memperbaiki negara kita sendiri. Jadilah anggota OKI yang sekarang ini rata-rata negara berkembang jadi negara maju. Untuk bisa jadi negara maju dia harus punya good governance, tata kelola yang baik, yang transparan, akuntabel, demokratis, partisipatif, dan strong institution, institusi yang kuat karena dipercaya, karena nggak ada korupsi. Nah kita sebarkan, ayo. Kita jangan cuma nuding banyak orang, tapi tuding diri sendiri. Kalau kita semua jadi negara maju, nggak ada Israel, nggak ada Amerika yang bisa petantang-petenteng, karena kita yang kuat. Gitu. Oke Pak, terakhir, apa sih yang akan, ini kita sudah membahas berbagai hal, mulai dari permasalahan global, ekonomi, dan hal-hal lainnya, Palestina, yang nantinya setelah PUIC ini selesai, apa yang ingin tetap dijaga dan diperjuangkan kembali? Kadang-kadang ngapain sih bikin acara seperti ini gitu. Indonesia kian hari, ini tadi hampir semua negara yang datang menghargai dan mengharapkan dukungan Indonesia. Indonesia itu sekarang sudah menjadi the giant country, negara yang meraksasa. Karena apa? Udah bukan cuma kita negara dengan populasi Muslim terbesar, masuk G20, kita juga punya hubungan yang sangat baik dengan banyak pihak. Dengan kita melaksanakan fora seperti ini, kita melayani, nilai intrinsik Indonesia di negara lain itu kian naik. Dan itu efeknya Indonesia kian dihargai. Misal kalau sekarang kita cuma punya 76 negara yang bebas visa, kalau kita terus kuat di fora internasional, 5 tahun ke depan bisa 100 sampai 120, dan itu memudahkan masyarakat kita untuk terus bereksplorasi, berpetualang, nuntut ilmu, bekerja dimanapun. Apalagi kalau lihat konstitusi. Tugas negara yang keempat kan ikut serta dalam perdamaian dunia ini. Dan kita tetap mengikut kepada arahan dan harapan Pak Presiden, efisiensi dilaksanakan di komplek DPR. Dan kalau teman-teman lihat, Mbak Puan ini punya ide, ini jadi Green Conference, konferensi hijau. Karena kalau coba lihat, nanti kemarin teman-teman TV Valen udah tuh, snack-snacknya UMKM, ada ubi cilembu, ya, ada rempeyek, tapi ada juga yang internasional, yang cookies, ya. Tapi semuanya dikemas dalam packaging yang recycle, reusable, ada tanda hijaunya, tanda ini sangat ramah lingkungan. Kita tidak pakai botol plastik, kita botolnya sediain ini tumbler, kita kasih tumbler. Bahkan kalau lihat kuenya kecil-kecil, dikit-dikit, saya bilang dikit amat Pak. Ini bagian dari kesadaran kita terhadap lingkungan. Lingkungan kita rusak karena nafsu konsumsi kita. Sekarang kita konsumsi disedikitkan. Kalau kurang nambah lagi silakan. Tapi rata-rata ketika makan satu udah cukup, udah. Jadi nggak ada makanan terbuang. Itu bagian dari Green Conference yang sedang kita introduksi dan kita budayakan. Gitu. Di DPR udah, sekarang kita bawa budaya baik DPR ini ke
PUIC. Oke, dan semoga dari informasi yang disampaikan oleh Pak Mardhani Alisera juga bisa menularkan ke masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia, ya kan? Jauh lebih baik, dan kita juga tetap menjaga untuk memperjuangkan Palestina. Free Palestine selalu. Free Palestine. Terima kasih Pak Mardhani Alisera. Kasih. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen, jadi jangan kemana-mana ya. Masih di Sudut Dengar Parlemen, tentunya masih sama Nadia Kanaya, dan sekarang Nadia sudah bersama Ibu Eva Monalisa yang merupakan anggota BKSAP yang juga hadir dalam PUIC yang ke-19 yang diadakan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Bagaimana Ibu dengan kepadatan dari tanggal 12 sampai tanggal 15 nanti, ya kan? Ya. Luar biasa ya? Luar biasa. Boleh dong diinformasikan dulu ke pemirsa, ke pendengar nih Bu. Kemarin suasananya seperti apa dalam setiap komite yang Ibu ikuti? Ya, pertama kali saya mau mengucapkan terima kasih kepada TV Parlemen yang sudah mengundang saya di podcast ini. Kebetulan dengan senang hati. Kebetulan kemarin juga kita sangat mengapresiasi ya untuk acara PUIC ini. Kebetulan Indonesia sebagai host di acara ini, BKSAP sebagai parlemen penjembatan antara penyelenggaraan ini, terutama di BKSAP. Jadi terima kasih untuk podcastnya, saya apresiasi sekali, dan suasana kemarin ya, karena BKSAP ini kan sebagai representasi, representasi dari parlemen untuk dari Parlemen Indonesia untuk forum-forum dengan negara-negara Islam ya, sama Oki ya. Nah, jadi suasana sangat dinamis dan semua delegasi dari negara-negara luar juga sangat mengapresiasi dengan terselenggarakannya acara ini, yang mereka juga sangat puas, terutama dalam hal pelayanan, dalam hal acaranya, dan juga untuk makanannya. Makanan Indonesia emang terkenal paling enak-enak ya kan? Enak. Ya. Kalau dari ada beberapa komite yang ada di PUIC ini, yang saya tahu Ibu juga terlibat di salah satu komite permanen pembahasan soal Palestina. Kalau Ibu bisa gambarkan dengan kondisi Palestina yang saat ini sedang dalam kondisi yang begitu genting, bagaimana keaktifan dari setiap anggota OKI memberikan masukan terkait Free Palestine ini? Iya, kemarin kebetulan juga saya memimpin sidang dalam forum Muslim Parlemen. Semua anggota dari OKI menyerukan hal yang sama. Mereka menyatakan Free Palestine, dan mereka sangat mengutuk keras apa yang terjadi di Gaza ya, dengan Zionis Israel ini. Yang ada di sana keras, dan mereka minta itu untuk diadili di Mahkamah Internasional, karena korban yang banyak itu adalah korban ibu dan anak, perempuan dan betul. Jadi itu mereka mengutuk keras, apalagi untuk logistik seperti makanan, seperti kesehatan juga itu susah ya untuk masuk ke sana, karena mereka sangat membatasi. Sempat ada blokade juga ya Bu yang dilakukan. Yang terakhir saya melihat ada reporter juga dari Palestina yang sedang dirawat di rumah sakit. Itu sampai meninggal karena ada serangan dari Israel. Berarti semua anggota OKI yang hadir ini satu suara untuk Free Palestine di sini. Dengan yang tadi Ibu sampaikan terkait dengan blokade sendiri ini, kan sampai saat ini kondisinya saudara-saudara kita yang ada di Palestina dalam kondisi yang kekurangan makanan, kelaparan.
Nah, apakah ada upaya untuk agar blokade ini bisa diselesaikan dan bisa menyalurkan makanan dengan tepat atau logistik yang lainnya? Ya, kita terus berupaya untuk blokade ini agar dibuka. Oke. Jadi tetap Indonesia dengan pendekatan diplomatis, juga seruan dari negara-negara OKI terus untuk menyuarakan agar dibuka kembali blokade ini. Juga kita juga minta dukungan ya dari masyarakat Indonesia karena dengan viral statement dari masyarakat, apalagi juga masyarakat internasional untuk menyerukan itu akan berdampak Cukup luas, sangat besar sekali untuk dukungannya. Jadi kita juga bisa mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia, terutama juga di masyarakat internasional untuk menyuarakan Free Palestine. Oke, berarti selain OKI, selain BY, selain Indonesia juga menyuarakan Free Palestine, masyarakat seluruh dunia juga dihimbau, dimintai dukungannya untuk terus menyuarakan Free Palestine dengan aksi-aksi yang real ya Bu, memberikan donasi ataupun kegiatan-kegiatan yang menuju menjadikan Free Palestine itu benar-benar nyata, benar? Dengan donasi, dengan juga komunikasi yang istilahnya jangan yang negatif ya. Seperti kan kita tahu ada Islamofobia, terus kan masalah agama. Ini adalah masalah kemanusiaan. Karena di sana pun banyak yang di luar dari Muslim yang terkena dampak dari Zionis Israel. Oke, baik, kita masih akan membahas soal bagaimana sih Free Palestine ini bisa terwujud. Apalagi di sana banyak sekali korbannya adalah perempuan dan anak. Kita bahas di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Masih di Sudut Dengar Parlemen Spesial PUIC yang ke-19 mulai dari tanggal 12 sampai tanggal 15 Mei 2025 di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Masih membahas soal Komite Permanen Soal Palestina bersama Ibu Eva Monalisa. Ibu kemarin sebelum pelaksanaan PUIC yang diselenggarakan di tanggal 12 sampai tanggal 15 ini sempat ada kunjungan dari delegasi Palestina dan Ibu perwakilan dari BKSAP yang menerima secara langsung. Sebenarnya apa yang menjadi keresahan yang dibawa dari delegasi Palestina yang disampaikan atau mungkin yang saya sempat baca dari beberapa media kalau di situ menceritakan ketakutannya terkait dengan pembersihan etnis Palestina yang ada di sana. Seperti apa Ibu? Ya, kemarin saya menerima delegasi, salah satunya juga ada perwakilan dari Yaman. Ketakutan mereka karena ada pembersihan etnis, juga blokade mengenai logistik yang tidak bisa masuk, dan sekarang Palestina mengalami kelaparan, juga mengalami penyakit, istilahnya yang penyakit itu seperti terkena luka sedikit pun karena mereka tidak kekurangan gizi, jadi luka pun istilahnya susah, sembuhnya tuh lama karena mereka sendiri kekurangan gizi kan, jadi antibodinya juga istilahnya hilang gitu. Jadi itu yang menjadi keresahan mereka kemarin itu tentang pembersihan etnis, tentang blokade logistik yang tidak bisa masuk sana. Permasalahan di kita ini kan karena juga geografis dari negara-negara Islam ini ya. Jadi menyuarakan untuk Free Palestine dengan negara-negara OKI ini juga ya kita tetap harus menyuarakannya, itu tadi yang saya bilang. Dari kita punya sosial media, kita bisa pergunakan itu untuk menyuarakan itu, terutama kita juga minta dukungan dari masyarakat internasional, tetap itu. Karena negara-negara OKI pun kita
terbatas dengan geografi mereka yang agak-agak berjauhan. Ya. Jadi itu yang menjadi kendala juga ya. Tapi menyuarakan ini dan kita juga minta dukungan dari masyarakat Indonesia. Berarti tetap solid untuk terus mendukung agar kebebasan Palestina ini bisa benar-benar Iya. terwujud. Kalau Ibu melihat bagaimana dengan korban perempuan dan anak yang ada di sana, karena kalau kita lihat dari media, anak dan perempuan adalah korban yang paling banyak. Iya. Kemarin juga sempat ada komite yang berurusan terkait dengan perempuan. Apakah hal ini juga menyuara di komite tersebut, Ibu? Ya, kemarin mereka menyuarakan itu dalam bersuara keras ya mengenai korban dari perempuan dan anak di sana. Jadi negara-negara OKI dan terutama Indonesia pun kita menyuarakan untuk Free Palestine. Oke. Dengan komitmen kita. Kebetulan BKSAP ini kan sebagai jembatan ya untuk antar parlemen antar parlemen luar negeri. Jadi kita menyuarakan untuk Free Palestine, kebebasan untuk kemerdekaan perempuan di sana, terutama ibu dan anak di sana. Kita tetap menyuarakan itu. Dan kebetulan negara-negara OKI ini kita lihat solid sekali untuk semua memperjuangkan untuk kebebasan Palestina. Nah, untuk kemarin statement yang sempat disampaikan oleh Ketua BKSAP yang saya baca dari beberapa media kalau akan menghentikan hubungan dengan Israel. Ya karena kan kita melihat komitmen dari negara Israel ya, tidak ada komitmen ya dengan gencatan senjata juga mereka berulang kali menyalahi, tidak mengindahkan. Even itu di bulan Ramadan kemarin ya, banyak korban dan mereka tetap menggempur. Mereka seperti tidak menghiraukan. Mereka menganggap mereka mendapat dukungan dari dunia Barat. Jadi kan kita lihat kalau misalnya kita satu negara tidak bisa berkomitmen, tidak ada komitmen yang sudah disepakati, ya buat apa kita? Apa Bu nanti yang mungkin diharapkan setelah BUIC ini selesai? Apa yang mau tetap digaungkan? Kita berharap BUIC yang ke-19 ini bukan hanya sekedar dokumentasi untuk ini saja ya, tapi tetap kita mengharapkan ada tindak lanjut yang seterusnya. BKSAP sebagai lembaga antar parlemen, tentunya kita berharap dengan melalui BKSAP, POIC ini bisa menjadi terus dan berkelanjutan dan menyuarakan juga untuk Free Palestine, terutama untuk Muslim parlemen di Indonesia juga. Kalau kemarin di IPU sempat disuarakan terkait dengan Free Palestine oleh Bapak Mardhani ya, Ketua BKSAP, apakah nantinya juga setelah PUIC selesai ini masih akan disuarakan walaupun di event-event internasional lainnya? Oh iya, tetap. Kita mempunyai event, kita tetap menyuarakan untuk kemerdekaan Palestina. Itu selalu, dan itu juga komitmen dari pemerintah Indonesia ya, untuk terus menyuarakan kebebasan untuk Palestina. Oke, baik, terima kasih Ibu Eva Mona Lisa yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan yang luar biasa untuk hadir di Sudut Dengar Parlemen. Dan saya juga mau berterima kasih buat pendengar maupun pemirsa Sudut Dengar Parlemen. Ingat, dukung terus untuk Free Palestine. Sedikit usaha kalian itu sangat berarti untuk saudara-saudara kita di Palestina. Saya Nadia Kanaya, Bu Eva Mona Lisa, Pak Mardhani Alisera dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen spesial PUIC ke-19. Bye.